Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Bagaimana pejuang UTBK? Masih semangat ya belajarnya ya? Sekarang saya akan membahas beberapa soal UTBK Mapel Kimia ya. Kita akan bahas nomor 1 sampai dengan 10. Ya, kalian bisa download ya soalnya. Saya sudah sertakan di kolom deskripsi linknya. Kalian kerjakan terlebih dahulu boleh. Setelah itu kita cocokkan bersama-sama ya. Oke, saya akan bahas soal nomor 1. Semangat ya. Atom klorin diketahui terdiri dari dua macam isotop, Cl35 dan Cl37. Apabila atom relatif Cl adalah 35,5, maka kelimpahan isotop Cl37 adalah, ya, ini tahun 2021 keluar ya, tipe seperti ini. Mencari atom relatif jika diketahui dua isotop atau lebih, itu rumusnya adalah ARX sama dengan nomor massa yang ke-1 dikali persentasenya ditambah dengan nomor massa yang kedua dikali persentasenya dibagi dengan 100. Ya, inilah rumusnya atom relatif atom X jika diketahui isotop. Nah, apabila atom relatif Cl itu adalah 35,5, maka di sini kita akan mencari AR-nya Cl ya. Ya, maka di sini diketahui atom relatif Cl, X-nya berarti itu adalah Cl. Saya masukkan langsung aja 35,5. Nomor massa yang ke-1 adalah 35. Dikali persentasenya, saya anggap persentase Cl di alam adalah X%. Ditambah dengan nomor massa yang kedua 37. Saya kali kelimpahannya di alam. Karena Cl35 memiliki persentase X, maka nanti Cl37 memiliki persentase 100 min X%. Karena di alam itu persentase totalnya 100 ya. Saya bagi dengan 100. Saya kalikan silang ke kiri, 35,5 dikalikan 100 itu adalah 3550 sama dengan 35X ditambah, ini kalikan pelangi ya D. Ya, 3700 dikurangi 37X. 35 dikurangi 37 itu adalah min 2X. Lalu 3700 saya pindahkan ke ruas kiri ya. Maka 3550 saya kurangi dengan 3700. Min 150 ya. Min 150. Nah, diketahui nilai X-nya adalah 75%. X itu adalah kelimpahan Cl35 ya. Cl35 di alam adalah 75%, maka nanti Cl37 adalah sisanya. 100 dikurangi 75, 25%. Gitu ya guys. Maka jawabannya adalah 25%. Oke, kita kerjakan soal nomor 2. Elektron terakhir suatu unsur mempunyai bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum juga sering sekali keluar ya pada soal kimia UTBK. Salah satu isotop unsur itu mempunyai neutronnya 15, nomor massa. Nah, yang ditanya adalah nomor massa. Nomor massa itu rumusnya apa, Dek? Nomor massa itu rumusnya adalah nomor atom ditambah dengan neutron. Begitu. Ya. Neutronnya berapa? Neutronnya adalah 15. Maka tujuan kita mencari nomor atom. Nomor atom didapat dari mana? Dari keempat bilangan kuantum. N, L, M, S. 3, 1, 0, plus setengah. N-nya 3, artinya kulitnya 3. 1, L itu adalah subkulit. S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. Karena L-nya itu 1, maka artinya subkulitnya adalah P. Inilah elektron valensinya. M itu adalah orbital. P itu memiliki 3 orbital. Min 1, 0, dan plus 1. Dan mintanya terisi plus setengah. Ya. Mintanya jatuhnya ke atas. Dan jatuhnya di M0. Maka kita isi ya D. 1, 2. Maka artinya di dalam orbital terisi 2 elektron ya, Dik ya. Inilah elektron terluarnya atau elektron valensinya. Kita akan masukkan di sini 3p2. Sebelum 3p itu ada apa?
3S. Sebelum 3S ada apa? Ada neon. Nah, neon itu nomor atomnya 10. 3S saya isi 2. Maka nomor atomnya adalah 14. Saya masukkan 14 di sini. Nomor masanya ketemu 29. Begitu ya. Semoga kalian paham. Kita masuk ke soal nomor 3. Hasil reduksi isopropil metil keton. Reduksi itu kebalikannya oksidasi, ya. Saya buat di sini ada isopropil metil keton. Keton tuh seperti ini ya. Isopropil itu seperti ini deh. Nah, inilah isopropil. Metil tuh seperti ini, ya. Isopropil metil keton. Nah, kalau direduksi maka keton menjadi alkohol sekunder. Ya, nah wis, ketonnya saya ganti menjadi gugus OH saja deh. Nah, kayak gini. Ya, maka hasil reduksinya apa? Penomoran terdekat dengan gugus 1, 2, 3, 4. 4, maka kita kasih nama butanol. Di C kedua ada alkohol. Di C ketiga ada cabang metil. 3 metil, 2 butanol. Inilah jawabannya. Paham ya? Next, kita masuk ke soal nomor 4 dan 5. Ya. Ini ya, bulatan hitam itu menandakan basa kuat. Bulatan putih itu menandakan asam lemah ya, maksudnya di sini ya. Asam lemah, saya lengkapi. Apabila per butir itu menandakan 0,1 mol, pKa-nya adalah 4. Kalau pKa-nya 4, maka nanti Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini adalah kondisi awalnya ya untuk ABC. Berdasarkan ilustrasi molekular di atas, apabila spesies tersebut dibiarkan bereaksi, ilustrasi molekular manakah yang membentuk penyangga? Nah, di sini bereaksi. Nah, di sini yang bereaksi apa, Dek? Yaitu basa kuat. Kalau yang putih ya kayak gini adalah asam lemah. Agar membentuk penyangga, maka harus ada yang sisa. Yang sisa yang mana? Yang lemah. Maka ini harus sisa. Basa kuatnya wajib habis. Nah, berarti agar membentuk penyangga, kita cari yang titik hitamnya itu lebih sedikit ya. Basa kuatnya habis. Oke, saya akan cek. Ini basa kuatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 basa kuat, saya akan tuliskan di sini aja ya. Berarti 0,6 ya, 0,6 mol basa kuat. Yang putih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sama-sama 6. 0,6 mol asam lemah. Nah, karena molnya sama, maka tidak membentuk penyangga. Justru pada gambar A, ini menunjukkan hidrolisis garam. Ya, jika asam dan basanya habis. Itu adalah hidrolisis garam. Next, pada poin B, kita lihat untuk yang basa kuat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 0,8 mol untuk basa kuat. Saya akan cek untuk asam lemahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hanya 5, hanya 0,5 mol asam lemah. Maka nanti ini justru bersisa basa. Ya, maka ini tidak membentuk penyangga, tidak membentuk hidrolisis. Ini adalah suatu reaksi asam basa yang bersisa basa kuat justru nih. Ya, B tidak membentuk penyangga ya. Kita lihat ke poin C. Basa kuatnya berapa, D? 1, 2, 3. Ya, basa kuatnya ada 3, 0,3 mol basa kuat. Nah, untuk asam lemahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 dikalikan 0,1 itu adalah 1 mol asam lemah. Nah, ini membentuk penyangga. Karena asam lemahnya sisa, basa kuatnya habis ya, D. Jadi yang membentuk penyangga itu hanyalah poin C. Oke, nah yang ditanya adalah pH penyangganya. Saya akan reaksikan di sini ya.
Asam lemah ditambah dengan basa kuat menghasilkan garam dan air. Asam lemahnya ini yang poin C ya, adalah 1 mol. Saya masukkan 1 mol. 1 milimol ya, maaf. Untuk basa kuatnya itu adalah 0,3 milimol. Ini harusnya milimol semua ya, Dek. Maaf ini. Ini milimol. Nah, di sini ya, milimol ternyata. Saya. Milimol semuanya ya, Dek. Satuannya milimol. Nah, ini basa kuatnya 0,3 milimol. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Maka nanti basa kuatnya habis ya, dia lebih sedikit, inilah pembatasnya. Maka asam lemahnya bersisa 0,3 dari berapa habis? Jadi berapa sisanya? 0,7 milimol. Nah, garamnya berapa? 1/1 dikalikan 0,3. Nah, 0,3 milimol. Kita akan masukkan ke rumus penyangga asam. H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi atau garamnya ya di sini ya. 0,7 dibagi 0,3 itu adalah 2,33 kali 10 pangkat min 4 ya. Maka nanti nilai pH-nya adalah 4 min log 2,33 gitu ya. Oke, jawabannya mana, Dek? Jawabannya adalah poin E. Semoga kalian bisa ya. Saya masuk ke soal nomor 6. Pada temperatur tertentu, mula-mula terdapat 1 mol NOBr. Kemudian terurai menjadi gas NO dan Br2 menurut persamaan reaksi. Oke, yang ditanya dulu aja ya. Jika setelah tercapai kesetimbangan, ya ini berarti soal kesetimbangan, maka saya akan buat terlebih dahulu ya, 2 NOBr fasenya gas menjadi 2 NO dan Br2. Saya akan buat mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Mula-mulanya terdapat 1 mol NOBr, saya masukkan di sini 1 mol. Setelah mencapai kesetimbangan, perbandingan jumlah mol NOBr dan Br2 itu adalah 4:3. Nah, ini adalah perbandingan molnya ya. Dalam keadaan mula-mula, belum ada apa-apa untuk produk. Terus, jumlah NOBr yang terurai. Ya, oke. Seperti ini. Apabila sisi reaksi tidak ada angka sama sekali, kalian bisa bermain koefisien. Karena NOBr ini koefisiennya 2, maka nanti ini derajat ionisasinya adalah min 2 alfa. Karena ini koefisiennya 2, produk itu plus ya, plus 2 alfa. Nah, ini karena koefisiennya 1 untuk Br2-nya, maka nanti plus alfa. Begitu guys. Alfa, 2 alfa, 1 min 2 alfa. Nah, di sini diketahui perbandingan mol NOBr dengan Br2 itu adalah 4:3. Saya masukkan, maka 1 min 2 alfa dibanding dengan alfa, perbandingannya adalah 4:3. Lalu saya kalikan silang ya, 3 dikalikan 1 min 2 alfa sama dengan 4 alfa. 3 dikurangi 6 alfa sama dengan 4 alfa. Ya, maka 6 alfa pindah ruas ke kanan jadi 10 alfa sama dengan 3. Diperoleh alfanya 0,3. Oke. Nah, jumlah mol NOBr yang terurai. Ini NOBr yang terurai itu adalah min 2 alfa ya, 2 alfa. Maka mencari jumlah mol NOBr yang terurai, itu rumusnya adalah mol yang terurai atau yang bereaksi ya, dibagi dengan mol mula-mula dikali 100%. Atau yang ditanya ini sebenarnya derajat ionisasinya ya, alfanya. Mol yang terurai berapa Mbak? NOBr yang terurai adalah 2 alfa. Alfanya sudah diketahui 0,3. Maka 2 dikalikan 0,3 itu adalah 0,6. Mula-mulanya berapa mol? Mula-mulanya adalah 1 mol di situ. Ya, saya tuliskan sini 1 mol dikali dengan 100%.
Ya, maka yang terionisasi adalah 60%. Oke, jawabannya adalah C. Ya, kita akan menggunakan bacaan ini untuk menjawab nomor 7 sampai dengan 8. Saya akan melihat dulu soalnya ya. Berdasarkan data di atas, reaksi asam basa Bronsted-Lowry yang benar. Ya, di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry nanti akan kalian lihat pasangan asam basa konjugasi, gitu ya guys. Asam berpasangan dengan basa konjugasi, nanti basa berpasangan dengan asam konjugasi. Ya, ini pasangannya. Asam adalah zat yang berlebih 1H+ daripada basa konjugasinya, sedangkan basa adalah zat yang berkurang 1H+ dari asam konjugasinya. Jadi asam basa konjugasi itu selisihnya 1H ya. Nah, sekarang kita akan mengukur terlebih dahulu kekuatan asamnya. Semakin besar Ka, maka kekuatan asam semakin kuat. Saya akan urutkan dari yang terkuat dulu ya. Maka mana deh? Ini ya 10⁻1 ya. Maka di sini yang paling kuat itu adalah HNO3. Nah, asamnya lebih kuat dari mana? Ini ya 10⁻⁻1. Itu punya siapa? H2SO4 di sini. Ya, lanjut. Yang asamnya lebih kuat lagi itu adalah H2SO3. Asam sulfit. Lebih kuat dari siapa? Ini ya. 10⁻�7 itu punyanya asam sulfida. Nah, yang paling lemah itu adalah asam cyanida HCN. Nah, inilah kekuatan asamnya ya, urutan kekuatan asamnya. Kita akan cek poin A. Kita lihat HCN berpasangan dengan Cn- ya, maka di sini HCN sebagai asam konjugasi. Sedangkan HNO3 berpasangan dengan H2NO3+, HNO3 sebagai basa konjugasi. Nah, untuk poin A diperoleh asamnya adalah HCN, ya, karena HCN. Karena HCN asam, maka basanya adalah HNO3. Apakah betul? Salah ya, D. HNO3 itu lebih asam daripada HCN. Jadi reaksi ini nggak mungkin. Ya, harusnya HNO3 yang bersifat asam. Oke, lanjut. Kita masuk ke poin B. H2SO4 berpasangan dengan H3SO4-. Maka untuk poin B, H2SO4 itu bersifat basa ya, karena kekurangan 1H dari H3SO4. Maka basanya adalah H2SO4. Kalau H2SO4 adalah basa, maka asamnya siapa? H2SO3. Kenapa? Karena H2SO3 berpasangan dengan HSO3-. Di sini H2SO3-nya berlebih 1H, maka dia sebagai asam. Apakah benar H2SO3 itu lebih asam daripada H2SO4? Salah ya, harusnya H2SO4 lebih asam daripada H2SO3. Lihatnya di sini ya, Dek. Makanya salah juga. Oke guys, mana yang benar? C ya, yang benar ya. Kita akan cek kenapa C benar. H2S berpasangan dengan HS-, H2S berlebih 1H. Maka pada poin C, yang bersifat asam itu adalah H2S. Nah, kita lihat di sini HCN berpasangan dengan H2CN+. Maka di sini HCN kekurangan 1H. Maka HCN itu sebagai basanya. Apakah sesuai dengan konsep yang di bawah ini? H2S apakah lebih bersifat asam daripada HCN? Betul ya. Ini H2S lebih bersifat asam daripada HCN. Maka poin C benar. Ya guys. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Nilai pH 100 ml larutan HCN 0,015 m adalah. HCN ini adalah asam lemah. Ya, maka nanti rumusnya H+ itu adalah akar Ka dikalikan dengan M. Nah, ini Ka-nya belum tahu, Mbak. Kita lihat data sebelumnya. Untuk HCN, ini HCN. Berapa nilai Ka-nya? 6 kali 10⁻⁻10. Saya masukkan 6 kali 10⁻⁻10. Konsentrasinya adalah ini ya, Dek. Ini 1,5.
kali 10 pangkat min 2. 6 dikalikan 1,5 itu adalah 9. 9 kali 10 pangkat min 12 ya. 9 di akar itu adalah 3. 10 pangkat min 12 di akar itu adalah min 6. Inilah H plusnya. Dari H plus bisa ketemu PH, PH-nya maka 6 min log 3 ya. 6 min log 3. Oke, jawabannya mana? Jawabannya adalah C. Bagaimana teman? Bisa ya? Kita masuk ke soal nomor 9 tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Diketahui nilai hasil kali kelarutan itu adalah KSP. KSP untuk CdOH2 itu adalah 8 kali 10 pangkat min 15. Kelarutan CdOH2, ya berarti ada CdOH2. Dilarutkan ke dalam NaOH yang memiliki pH 9 plus log 2. Ya, CdOH2 nilai KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 15. Nah, kalau ada soal seperti ini jangan bingung, masing-masing kita ionkan. Nanti di sini kita akan bermain ion sejenis ya. Ini menjadi Cd2 plus dan 2OH-. Nah, di sini maka menjadi Na plus dan OH-. Ada unsur yang sama, ada ya, yaitu ini OH-. Maka nanti konsentrasi OH- di bawah sama dengan di atas ini. Nah, bagaimana mencari OH-, Mbak? Ada pH, nanti ketemu POH. POH itu rumusnya 14 dikurangi pH. Ya, maka 14 dikurangi 9 plus log 2. 14 kurangi 9 itu adalah 5, 5 min log 2. Maka nanti OH-nya berapa, Dek? 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, saya letakkan di sini konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Makanya juga 2 kali 10 pangkat min 5. Inilah kelarutan yang belum diketahui. Ya, saya akan buat tipe KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi Cd2 plus dikalikan dengan OH- pangkat 2. KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 15. Konsentrasi Cd2 plusnya tidak tahu. OH-nya maka 2 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Maka nanti kelarutannya adalah 8 kali 10 pangkat min 15. Saya bagi dengan 4 kali 10 pangkat min 10. 8 dibagi 4 adalah 2, 10 pangkat min 15 dikurangi min 10. Itu adalah min 5. Inilah kelarutan CdOH2 di dalam NaOH. 2 kali 10 pangkat min 5. Oke guys, paham ya? Saya masuk ke soal nomor 10. Dalam reaksi PCl5 menghasilkan PCl3 dan Cl2. Jika fraksi molekul PCl5 yang terdisosiasi untuk mencapai kesetimbangan adalah alfa, derajat ionisasinya alfa gitu ya. Tekanan gas totalnya adalah P, diketahui tekanan totalnya adalah P. Pertanyaannya berapakah nilainya Kp? Ya, apa rumusnya Kp? Rumus Kp itu adalah P parsial produk. Produknya adalah PCl3 sama Cl2. PCl3 pangkat 1 dikali dengan P parsial Cl2 pangkat 1 dibagi dengan P parsialnya ini sisi reaktan. Produk bagi reaktan ya. PCl5 pangkat 1. Nah, untuk mencari Kp maka kita harus tahu dulu mol masing-masing di sisi keadaan setimbang. Ya, saya akan buat dulu ya di sisi sini. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, di sini kan tidak ada angka sama sekali ya. Kalau tidak ada angka sama sekali, kalian bisa bermain koefisien. Karena PCl5 itu koefisiennya 1, maka kita anggap ini awalnya adalah 1 mol. Dalam keadaan produk Cl3 sama Cl2 itu belum ada angka ya. Nah, kalau dalam keadaan sisi reaktan tidak ada angka sama sekali, kita bisa bermain alfa. Alfanya tergantung dengan
koefisiennya ya. Karena PCl5 itu koefisiennya 1, maka min alfa. PCl3 koefisiennya 1, maka plus alfa. Ini juga plus alfa. Paham ya, Dik? Nah, oke. Maka nanti sini alfa, 1 min alfa. Nanti kita peroleh mol totalnya itu adalah 1 min alfa ditambah alfa ditambah alfa. Maka menjadi 1 plus alfa. Inilah mol totalnya. Saya masukkan ke perhitungan Kp. Apa rumusnya? P parsial PCl3. Rumusnya adalah molnya PCl3 dalam keadaan seimbang ya, yaitu alfa dibagi dengan mol total 1 plus alfa dikali dengan P total. P totalnya itu adalah P. Nah, saya kali dengan P parsialnya Cl2. Ya, molnya Cl2 adalah alfa, mol totalnya 1 plus alfa dikalikan P total. Dibagi dengan P parsial PCl5. Molnya adalah 1 min alfa, mol totalnya 1 plus alfa dikali dengan P total. Inilah mencari P parsial. Oke, apakah ada yang bisa kita coret? Ini coret kayaknya. 1 plus alfanya bisa hilang, maka bersisa apa deh? Bersisa alfa dibagi 1 plus alfa. Ini alfanya kuadrat ya, maaf ya. Alfanya kuadrat, maka menjadi alfa kuadrat dikalikan dengan P ya. Saya kalikan dengan P. Nah, bawahnya itu kan ini 1 plus alfa dikali dengan 1 min alfa. Nah, kayak gini ya. Maka menjadi alfa kuadrat P dibagi dengan, ini bentuknya adalah A plus B, A min B. Maka nanti A kuadrat min B kuadrat. 1 min alfa kuadrat. Terima kasih perhatiannya. Kita bahas 10 soal terlebih dahulu ya. Simak kembali video makin privat lainnya. Semoga UTBK di tahun ini kalian mendapatkan hasil yang maksimum. Oke ya guys. Assalamualaikum.